Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kali ini saya akan sharing tentang wakaf kuantum. Nah, jadi ceritanya saya sekarang sedang belajar di IKD, Ikatan Dai Indonesia, dan sekarang saya diamanahkan untuk menjadi dai wakaf. Nah, saya akan cerita sedikit tentang perjalanan hidup manusia kita sekarang di alam dunia. Dan sebelumnya pasti kita sudah merasakan di alam roh, alam kandungan, dan sekarang kita di alam dunia. Nah, kata Nabi, umur manusia itu antara baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Namun namanya usia tidak ada yang tahu. Ada yang masih bayi, ada yang remaja, atau yang di bawah 60 sudah meninggal. Bahkan ada yang lebih dari 70 tahun masih hidup. Nah, nantinya kita akan meninggal dan akan di alam kubur. Nah, makanya ini yang harus kita perhatikan. Kita harus mempunyai amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun nantinya kita meninggal dunia. Karena seperti amalan sedekah jariyah ini, itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan disenangi oleh Allah SWT seperti wakaf. Nah, nanti saya sedikit menjelaskan tentang wakaf kuantum. Jadi perjalanan manusia itu masih panjang. Yang pertama, setelah kita meninggal, masih ada kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab. Nah, sampai kita antara di neraka atau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, apakah amal kita lebih banyak daripada dosa kita? Dan pasti sebelum kita dihisab, kita harus memperbanyak amal kebaikan kita. Nah, kenapa kita harus mempunyai amalan yang terus mengalir seperti wakaf ini? Karena amalan yang ingin dilakukan oleh orang yang sedang sakaratul maut, ingin menunda sakaratul mautnya, yaitu fa'asoddaqo, bersedekah. Dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10, jadi orang yang mau meninggal minta ditunda untuk melakukan amalan ini, yaitu seperti sedekah jariyah, salah satunya wakaf. Karena amalan ini akan terus mengalir untuk memperbanyak pahala kita. Nah, sekarang kita pasti ingin mempunyai atau cita-cita mempunyai rumah tahfiz, ingin mempunyai masjid, ingin mempunyai rumah Quran. Dan pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki uang 1 miliar? Kalau belum, 500 juta, apakah sudah ada? Nah, kalaupun sudah ada uang 500 juta atau 1 miliar, kira-kira kita berani untuk membuat kita wakaf, membuat masjid atau rumah Quran? Kira-kira sudah berani atau belum? Kalau kita belum punya uang 1 miliar atau 500 juta atau berapa miliar, nah inilah yang kita akan jelaskan sedikit tentang wakaf kuantum ini. Contoh, kalau kita belum punya uang 500 juta tapi tetap ingin mempunyai wakaf masjid, maka kita menabung untuk bisa mengumpulkan uang 500 juta ini. Yaitu contoh, kita bulan pertama menabung 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, sampai 500 bulan, sekitar 41 juta, 41 tahun, baru terkumpul 500 juta. Baru bisa membangun masjid. Nah, pertanyaannya, kalau kita nggak nyampe umur 41 tahun, berarti tidak terkumpul 500 juta. Nah, disinilah pentingnya kita wakaf. Di Allianz Syariah, kita sudah bekerja sama dengan IKD, Dompet Duafa, Yakesma, Yatim Mandiri, ACT, Al-Azhar, dan masih banyak lagi nazir wakafnya. Jadi
kita ikut program namanya wakaf kuantum. Jadi setiap orang kita bisa berwakaf masjid, rumah sakit atas nama sendiri, rumah Quran atau rumah tahfiz, untuk Al-Azhar, untuk pendidikan di Kampung Mahfiro, masih banyak lagi. Kita bisa selama hidup kita bisa mempunyai wakaf. Caranya bagaimana? Kita ikut program wakaf kuantum ini. Nah, ikutnya di polis Allianz Syariah. Jadi tiap bulan kita bebas mau untuk iuran yang 350.000 atau 500.000 atau 700.000 atau 1 juta, kita untuk wakaf masjid, untuk wakaf rumah sakit atau apa saja. Nah, contoh, ada yang usianya 21 tahun sampai 25 tahun ingin mempunyai wakaf senilai 1 miliar. Kita hanya menyisihkan setiap bulannya 500.000. Nah, 500.000 ini nilainya akan 1 miliar. Nah, contoh, kita si Fulan ikut program wakaf kuantum. Bulan pertama 500.000, bulan kedua si Fulan 500.000, bulan ketiga 500.000, dan di bulan keempat si Fulan itu meninggal. Nah, jadi program wakaf kuantum ini setelah si Fulan meninggal, maka untuk yang nilai 1 miliar ini akan cair. Nah, akan dibagi menjadi 2, yaitu untuk wakaf dan untuk warisan. Dan untuk wakaf sendiri maksimal 45% dari nilai tersebut. Nah, contoh di 1 miliar 45%-nya berarti 450 juta. Nah, untuk wakaf ini mau diperuntukkan dalam bentuk apa? Bisa masjid dan sumur, nanti nazir wakafnya IKADI. Atau di rumah sakit, berarti nazir wakafnya di dompet duafa. Atau untuk anak yatim, bisa di yatim mandiri atau ya di Yakesma. Atau di dunia pendidikan, bisa di Al-Azhar atau di Kampung Mahfiroh yang di Bogor. Jadi masih banyak, nanti kita bisa yang mengurusin di nazir wakaf yang mana. Dan untuk warisannya bisa untuk membayar hutang, bisa untuk ahli waris anak atau istri. Jadi kita ini dimudahkan untuk mempunyai wakaf seperti masjid. Nah, dimudahkan kita hanya tiap bulan menyisihkan mau yang 300.000, 500.000 atau 700.000. Nanti nilainya setiap orang berbeda karena dilihat dari umurnya. Contoh, umur 30 tahun sampai 35 tahun nilainya 1,6 miliar. Ini hanya untuk iuran 1 bulannya 1 juta. Ada yang di bawah 20 tahun bisa di 350.000. Nanti nilainya akan berbeda, setiap orang berbeda. Nah, jadi Allianz Syariah sudah dinyatakan berkah, halal, dan sudah ada dari Majelis Ulama Indonesia. Dan ada nazir wakaf yang kita sudah kenal pasti, yaitu dompet duafa. Al-Azhar itu sudah bekerja sama dengan Allianz Syariah. Nah, mengapa kita harus menyampaikan ini? Karena ini untuk kita. Karena untuk wakaf kuantum ini bukan untuk dunia saja, tapi akhiratnya dapat. Jadi contoh nih, kita iuran 1 juta minimal selama 20 tahun. Jadi kurang lebih kita hanya mengeluarkan 240 juta. Tapi nilainya itu 1,6 miliar. Karena ini dari uang yang ikut program polis di Allianz Syariah. Jadi ini namanya tabaruk. Jadi saling tolong menolong. Setiap orang bisa memiliki program wakaf kuantum ini. Nah, setelah kita ikut program wakaf kuantum ini, nantinya kita akan ikrar.
akan ikrar bisa di gedung IKADI, di Wisma IKADI di Bekasi, kalau kita akan wakafnya ini untuk masjid dan sumur. Kita bisa ikrar di Kampung Mahfiro di Bogor, kalau untuk wakafnya ini untuk Kampung Mahfiro. Atau di Al-Azhar atau yang lain kita bisa. Nah, nanti ikrarnya ini wakafnya untuk apa, nazirnya yang mana, dan untuk ahli warisnya untuk siapa. Jadi nanti disebutkan di saat ikrar wakaf dan warisan. Jadi seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.